bagaimana nih cara menyimpannya, Mas? Tadi sempat bahas soal investasi, atau cukupkah dengan menabung, atau bahkan mungkin ada jenis-jenis asuransi yang juga bisa digunakan. Oke, ini menarik karena kita ngomongin sedikit ke asuransi ya. Tadi juga saya lihat ada pertanyaan tentang ini. Betul. Oke, eh, idealnya adalah kita lihat dulu ya, secara berapa sih yang kita kejar secara inflasinya, ya. Lalu berapa tahun jangka waktunya? Karena dua hal ini yang menentukan produknya, ya. Berapa persennya yang kita kejar sama berapa tahunnya. Ya, seperti saya tadi jelaskan, kalau misalkan 3 tahun dengan 10%, agak sulit untuk produk yang dengan resiko yang kecil gitu ya, bisa mencapai 10% dalam waktu 3 tahun. Ada yang bisa, tapi resiko juga besar. Beda dengan yang 5 tahun atau 10 tahun gitu kan. Nah, di situ harus ditentukan dulu berapa biaya yang harus disiapkan dengan targetnya tadi ya, persentasenya, dan secara resiko jangka waktunya, karena ini menentukan resiko. Itu dulu. Lalu kalau sudah match, sudah ketahuan berapa sih persentasenya dan berapa tahun lagi, kita cari produk yang sesuai. Produk apa yang sesuai dengan 3 tahun? Oke, ada reksadana pendapatan tetap atau campuran. Ya, campuran agak sedikit lebih beresiko sebenarnya untuk 3 tahun. Tapi masih bisa asalkan instrumen di dalamnya juga kita bisa tahu seberapa besar resikonya. Gimana cara kerja aset manajemennya atau manajer investasinya, itu juga harus dipelajari ya. Atau untuk 1 tahun gitu kan, waktu udah mepet banget nih gitu kan, ya jangan juga cari yang ada resikonya. Kalau kayak gitu berarti kalau udah tinggal 1 tahun 2 tahun lagi, artinya biayanya harus dibesarkan untuk ngalahin tadi yang untuk ngalahin, berani-beranian untuk cari yang resiko. Mungkin janji dari imbal baliknya besar, tapi ternyata resikonya besar juga ya, Mas. Betul, hati-hati dengan janji-janji imbal hasil ya, karena dalam investasi kita ngomongin investasi itu nggak hanya imbal hasil, kita harus ngomongin resiko. Dan biasanya yang saya selalu tekankan di awal adalah resikonya dulu. Siap gak dengan terima resiko seperti itu? Kalau siap ya silahkan. Lalu dibikin untuk planning investasinya. Ya, apakah cukup satu instrumen atau tidak, atau harus dicampur? Ya, ada yang secara risiko dengan imbal hasil lebih besar, tapi di balance dengan sesuatu yang lebih stable gitu kan, lebih stabil di produknya. Nah, itu bisa di mix kan sebenarnya. Yang penting hasil akhirnya bisa gak mendekati, kalau misalkan waktunya mepet gitu ya, mendekati 10% deh paling enggak. Bisa gak 7%? Ya, kalau seperti itu berarti kan biayanya harus dibesarkan, budgetnya, ya kan, supaya bisa mencapai angkanya tersebut. Nah, ini ada konsekuensinya. Kalau misalnya kita udah mepet ya berarti biayanya harus lebih besar. Nggak bisa imbal hasil yang dibesarin terus gitu kan. Cari yang paling besar, kalau bisa 20%, karena ngejar 10% nih 2 tahun 20% udah aman gitu kan. Nggak juga gitu. Ya untung-untungan lah ya. Untung-untungan kalau kayak gitu sih sebenarnya. Berani apa enggak kita ambil untung-untungan itu. Betul. Itu tadi soal investasinya, berarti kita bisa kalau ditanya mau instrumen apa, ya menyesuaikan tadi dari jangka waktu dan juga inflasi dan jangka waktunya itu tadi ya, Mas, itu akan ada hitungannya tersendiri. Lalu gimana, Mas, kalau misalnya ini kita pukul rata misalnya 3 tahun dalam semua case, 3 tahun lagi akan menyekolahkan dengan tadi 10%. Kalau menabung itu memungkinkan nggak sih, Mas? Oke. Kalau menabung tentunya tidak ya, kecuali memang budgetnya besar gitu. Budgetnya emang ada gitu kan, secara angka ada, mampu gitu ya, nggak masalah mau ditabung, tapi nggak akan maksimal. Kalau kita lihat dari segi maksimalnya nggak akan maksimal, karena kan sebenarnya dengan budget segitu besarnya sebenarnya itu bisa kita bagi untuk tujuan yang lain. Ya kan? Kita 3 tahun, oke. Pilihannya bisa dengan reksadana pendapatan tetap. Ya, tapi kita bisa mix juga dengan tadi reksadana saham juga mungkin. Tinggal kita bagi porsinya, yang dibesarin yang di mana porsinya.
reksadana pendapatan tetapnya kah, apakah atau di sahamnya, reksadana sahamnya, atau mungkin kalau, nah ini balik lagi, sesuaikan juga dengan profil resiko. Kalau dia sudah terbiasa dengan saham, ya sudah pernah investasi di saham juga atau sudah terbiasa dengan investasi saham, boleh sedikit kita masukkan porsi saham secara langsung ya, bukan di reksadana, tapi porsinya sedikit, gitu kan, disesuaikan. Lebih besarnya tetap di reksadana pendapatan tetap atau obligasi, ya reksadana obligasi. Nanti kita hitung porsi dengan porsi-porsi tersebut dengan imbal hasil yang kita harapkan, itu berapa persen sih yang akan kita dapatkan dalam 3 tahun, atau per tahunnya kita akan dapetin berapa. Ya, itu ada hitungannya, itu ada skemanya, kita ada kalkulator juga di situ. Dari situ kita bisa tentukan, kita bisa mainin porsinya. Sesuaikan juga dengan tadi profil risiko seperti apa. Nggak bisa kita langsung masukin, wah untuk mengejar ini saham kita masukin di sini dengan 10% di saham atau 20% di saham. Nggak bisa kayak gitu. Kalau belum mengenal sahamnya, jangan dulu. Mulai dari pendapatan tetap obligasinya, campur sedikit dengan reksadana saham atau reksadana campuran, atau mungkin dengan obligasi langsung, dengan sukuk, dengan ori gitu ya. Boleh tuh dicampur seperti itu. Tapi tetap ada sebagian kecil masuk ke reksadana pasar uang. Untuk apa? Untuk bumper. Reksadana pasar uang untuk bumper. Bumpernya untuk apa? Pada saat turun dia masih bisa tetap stable. Ya. Atau misalkan lagi turun harganya ada kesempatan buat beli, tapi daripada ngambil dari cash flow bisa ngambil dari situ. Ya. Penyeimbangnya adalah dari situ. Tetap ada di reksadana pasar uang. Nah, formula-formula itu yang nanti kita akan bantu. Karena masing-masing orang kan beda nih skemanya, gitu kan. Gitu. Misalnya tahunnya, jangka waktunya 3 tahun lagi, sama-sama 3 tahun lagi akan menyekolahkan anak, tapi profil risikonya bisa beda, cash flow keuangannya bisa beda, itu akan bedakan perhitungan alokasi biaya itu tadi ya, Mas ya? Betul, karena kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa adjust dengan kondisi, ya. Dan sekolahnya juga kan belum tentu sama gitu ya. Kalau misalkan mau di apple to apple-in banget gitu ya, dengan sekolah yang sama gitu kan, ya balik lagi kan, kemampuan keuangannya juga belum tentu sama, ya kan. Pengetahuan dengan investasinya atau profil risiko belum tentu sama, belum tentu bisa menerima risiko yang sama kan. Pilihannya juga kita harus sesuaikan. Baik. Nah, beruntung nih Mas, hari ini akan ada 2 orang pemenang yang bisa konsultasi gratis di Finansialku. Jadi, Sahabat Nova masih punya waktu, kira-kira, wah ini tinggal 10 menit lagi ternyata Mas. Padahal masih punya beberapa pertanyaan. Nggak terasa sekali, tapi mungkin tadi kita udah bahas tentang, ini kita perlu cepat ini sepertinya Mas, kita nggak berasa ngobrolin soal biaya pendidikan anak ini. Tadi sudah ngomongin soal investasinya, lalu seperti apa soal apa tadi Mas? Jadi lupa kan saya karena baru sadar waktunya 10 menit lagi. Soal tadi asuransi Mas. Oh iya, belum dibahas tadi ya. Oke. Akan ada beberapa pendapat ya untuk mengenai asuransi. Memang ada produk-produk tradisional yang masih bernuansa biaya pendidikan, gitu. Persiapan biaya pendidikan. Gitu kan. Dengan berapa tahun nanti akan keluar, tapi harus dipastikan, ya harus hati-hati. Apakah benar-benar produk itu murni seperti itu skemanya, atau produk unit link yang dimodifiednya bukan secara produknya, tapi secara kata-kata dari agen penjualnya. Nah itu harus diperhatikan lagi, karena bisa jadi ada 2 kemungkinan. Emang benar-benar produknya adalah untuk produk pendidikan dengan pasti dia akan keluar di beberapa tahun. Biasanya kalau kita ngomongin pasti, kita ngomonginnya adalah asuransi tradisional ya. Kalau unit link tidak ada yang pasti karena di situ ada nilai investasi. Jadi harus hati-hati di situ. Tapi ada juga, kalau saya menganut paham yang satu lagi nih ya, tetap diinvestasi untuk persiapannya ya, karena kita bisa atur sendiri, kita yang bisa menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri gitu ya. Tapi di satu sisi kita punya risiko.
fungsinya asuransi ini adalah untuk mengcover kalau di tengah jalan kita ada resiko, supaya pada saat kita berjalan ini, kalau kita berhenti di tengah jalan, sisanya siapa yang nutupin? Masih ada tanggungan yang harus tetap berjalan kan? Nah, fungsinya asuransinya adalah di situ. Ketika terhenti di tengah jalan, semua tercover, termasuk biaya sekolah anak. Walaupun ini udah setengah jalan nih. Ada kekhawatiran kalau itu bukan produk biaya pendidikan. Nah, kalau misalnya ada ciri-ciri atau mungkin cara kita membedakan produk asuransi yang khusus untuk pendidikan, pasti untuk pendidikan atau enggak nih, Mas? Harus dilihat dulu ya. Sebenarnya ciri-cirinya itu gini. Yang tadi saya bilang, kalau dia tradisional dan menjanjikan atau paling tidak ada skemanya untuk berapa tahun dia akan keluar. Nah, itu bisa dipelajari lebih lanjut ya. Bisa dipelajari lebih lanjut atau dikonsultasikan dengan kita gitu kan. Ini benar gak nih produk ini? Ya, tapi kalau sudah berbau atau bunyinya adalah unit link, itu bisa jadi dua kemungkinan. Benar-benar untuk pendidikan, karena sekarang ini udah jarang banget ya yang unit link yang khusus untuk pendidikan, karena banyak yang tidak tercapai gitu kan. Atau itu adalah modifikasi. Jadi sebenarnya unit link yang biasa, tapi dengan kata-kata dari agen penjualnya tadi untuk pendidikan, ya bisa jadi, tapi harus diperhatikan lagi apakah ini benar-benar bisa tercapai atau enggak. Karena biasanya unit link ya tidak ada yang bisa dipastikan gitu kan. Jadi memang harus tetap kita siapkan sendiri ujungnya kan. Karena sama aja kalau kita nyiapin di investasi, sama-sama tidak pasti juga kan sebenarnya, tapi paling tidak bisa kita atur sendiri, kita bisa manage sendiri. Sedangkan kalau di unit link kita nggak bisa manage gitu dana investasinya, karena kita menyerahkan semuanya kan. Nah ini itu. Ngomongin soal unit link, ada pertanyaan yang benar-benar spesifik ke unit link nih, Mas, dari Nonika Feni. Saya coba nabung untuk tabungan pendidikan anak di unit link, tapi bukannya bertumbuh malah minus. Gimana baiknya untuk mengarahkan inflasi, Mas? Nah, ini pertanyaan curhatan sejuta umat ya sebenarnya nih. Iya nih, akan banyak nih, karena emang zaman dulu banyak yang terjebak di sini ya. Nah ini wajar kalau misalkan dia minus, karena ini adalah investasi. Balik lagi yang seperti saya tadi katakan, investasi yang tidak bisa kita kontrol karena sepenuhnya dikontrol oleh pihak asuransi, ya kan. Sedangkan kalau kita investasi sendiri, kita bisa kontrol, kita bisa atur porsinya tadi, kita bisa adjust porsinya secara fleksibel, gitu kan. Tapi dari sisi asuransi tetap kita harus punya untuk mengcover semuanya itu tadi kan, tetap harus ada gitu. Tapi untuk jiwanya aja, ya jangan dijadikan untuk pendidikan. Untuk jiwanya aja, khusus untuk semua. Jadi misalkan gimana nih kalau kondisinya udah seperti itu, ya berarti kita cek lagi, kita punya dana lebih gak untuk kita mengatur investasi lagi, punya budget lagi gak untuk investasi lagi. Sedangkan yang ini seperti apa, ya udah kita anggap ini asuransi yang sudah ada ini adalah lihat dulu UP-nya berapa besar. UP-nya itu kalau kita ada apa-apa di tengah jalan, bisa nggak nutupin semua biaya sekolah sampai dia lulus? Kalau UP-nya tidak bisa menutupin karena hanya biasanya suka dibikin kecil, tapi untuk investasinya tergantung dari investasinya. Nah itu yang berbahaya. Nah, ini bisa dipertimbangkan lagi apakah mau lanjut atau enggak nih. Karena sayang gitu kan. Atau kalaupun dilanjutin, tetap ditambahin investasinya. Secara manual gitu ya. Mungkin seperti itu ya sekarang untuk solusi yang saat ini. Oke, berarti kalau udah terlanjur justru malah meribetkan gitu ya, Mas, karena kita harus cari investasi lain untuk membackup ini. Gitu ya, Mas? Iya, betul. Oke, betul banget. Mungkin aku akan cari satu pertanyaan lagi nih, Mas, dari Mas Riyah Arsyeni. Bagaimana dengan asuransi pendidikan untuk anak, dan lebih baik asuransi dulu atau menabung dulu? Tadi soal asuransi sudah dibahas, tapi mungkin ini, Mas, lebih baik asuransi dulu atau menabung? Oke, kan saya akan tanya, menabungnya untuk apa dulu? Nah, kalian nggak tahu, menabung itu kan harus ada tujuan.
Kalau untuk nabung-nabung aja ya kita nggak tahu. Nah, kalau menabungnya itu untuk dana darurat, dibandingkan dengan asuransi mana yang lebih dulu, sebenarnya dua-duanya harus berjalan dan berdampingan. Balik lagi, budgetnya ada atau tidak. Kalau budgetnya masih untuk dana darurat dulu, ya coba dana daruratnya dulu. Ya. Tapi kalau misalkan cukup untuk dua-duanya, karena sebenarnya sekarang asuransi kesehatan, paling tidak asuransi kesehatan dulu deh. Ya, asuransi kesehatannya dulu. Kalau misalnya kita ngomongin asuransi pendidikan anak gitu ya. Asuransi kesehatan, karena itu akan mengganggu cash flow. Nah, dua-dua ini kan yang menjaga cash flow. Ya. Dana darurat dan asuransi kesehatan. Coba itu dulu gitu. Tapi kalau mana yang lebih dulu ya dua-duanya ini harus berjalan berdampingan. Kayak kaki nih dua-duanya. Kaki kanan, kaki kiri, nggak bisa salah satu. Gitu. Tapi kalau misalkan baru mampu satu kaki dulu ya nggak apa-apa. Ya, satu dulu gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting ya sama. Kenapa? Satunya pakai tongkat nih berarti kalau cuma satu Iya. aja gitu ya, Mas. Iya, satu lagi pakai tongkat ke orang lain berarti kan.